Kita lanjutkan pembahasan mengenai cash basis accounting versus accrual basis accounting. Siapakah pengguna cash basis accounting? Pengguna cash basis accounting biasanya adalah organisasi nirlaba, seperti organisasi masyarakat atau organisasi keagamaan. Pertanyaannya, apakah dengan cash basis accounting laporan keuangan sudah wajar? Tentu belum, karena belum menggambarkan posisi keuangan yang sebenarnya. Alasannya, tidak ada atau belum ada pengakuan piutang, padahal hak tagih sudah ada. Alasannya sederhana seperti yang kita sebutkan sebelumnya, hanya karena kas belum diterima. Juga tidak ada pengakuan hutang di sisi yang lain, mengingat kas belum ada yang dibayar, padahal kewajiban sudah ada. Adakah jalan keluarnya? Ikatan Akuntan Indonesia telah memberikan panduan agar organisasi nirlaba menggunakan accrual basis accounting. Panduan tersebut dituangkan dalam PSAK nomor 45. Apakah accrual basis sesuai dengan kebutuhan manajemen organisasi nirlaba? Sangat sesuai. Dikatakan sebagai transaksi keuangan adalah jika kejadian bisa merubah posisi nilai ekonomis dari harta dan atau hutang dan atau modal. Bagaimana model laporan menurut PSAK nomor 45? Model laporan keuangan versi PSAK 45 sama dengan organisasi yang mencari laba. Ada yang namanya neraca, dalam hal ini istilah yang dipergunakan adalah laporan posisi keuangan, dan ada juga laporan aktivitas atau laporan laba rugi. Jika di perusahaan komersil atau perusahaan pencari laba itu namanya laporan laba rugi. Namun di organisasi yang tidak mencari laba atau nirlaba, istilah untuk itu dikenal dengan laporan aktivitas. Nah, di neraca atau di laporan posisi keuangan itu tersaji harta. Harta itu seluruh harta mulai dari kas dan seterusnya ya, investasi, sudah itu aktiva terikat untuk investasi, tanah, bangunan, peralatan. Ini adalah kelompok pertama, penyajian. Yang kedua adalah penyajian untuk kewajiban dan aktiva bersih. Kewajiban antara lain berisi informasi tentang hutang dagang, pendapatan diterima di muka, hutang lain-lain, hutang wesel, dan kewajiban-kewajiban lain. Ini dikategorikan ke dalam kelompok 2. Kemudian ada aktiva bersih atau istilah yang kita kenal sebelumnya dengan modal atau ekuitas. Ini merupakan poin ketiga. Sama dengan perusahaan pencari laba, organisasi nirlaba juga menyajikan pendapatan atau penerimaan dalam hal ini, yaitu pendapatan dan penghasilan. Ini tersaji dengan nomor 4. Dan yang terakhir adalah membicarakan biaya. Nah, biaya ini merupakan urutan kelima. Tantangan selanjutnya adalah accrual basis dengan rasa cash basis. Apakah dengan accrual basis, manajemen organisasi nirlaba dapat melihat informasi tersebut dalam tampilan cash basis? Tentu sangat bisa sekali. Perlu perlakuan khusus untuk teknik pencatatan. Perlakuan ini dikenal dengan nama Modified Accrual Basis. Praktek Modified Accrual Basis banyak sekali dipergunakan, termasuk dalam organisasi pencari laba. Accrual Basis sangat baik untuk menyelesaikan praktek pengakuan pendapatan dan biaya, sekaligus dapat memenuhi kebutuhan manajemen untuk cash basis. Jadi,
Modified accrual basis itu memadukan unsur accrual dengan unsur cash basis. Terima kasih.